motor, banyak kudana, derita kalar, banyak jagungnya. kalau di goa Banyak pagandeng bontena, tawa bunte namanya nyamang, bapimpar baru pindrang pare-pare. Bapimpar baru pindrang pare-pare. kalau baru Suka angaru, pindran tawa, suka apiran, kalau pare-pare banyak pakaian cakarna. 10.003 ini lagu-laguan, Judulnya pun lambu-lambuan. maaf ya bang, Ini kan cuma nyanyian. ini lagu dari daerah, Duduknya pun duduk kadera. orang daerah. Jangan ki cepat tersing. Aduh kakak, masih adakah? Si babu sinjai bantai bulu kumbang. Si babu sinjai bantai bulu kumbang. Rising jai, Ceweknya manis, teri bantai, sayur koluna, kalau bulu kumbah. banyak perahu pinisi. Yang tawa, anje bore, Bosoa bone sopeng dan wajo. Bosoa bone sopeng dan wajo. kalau bone, Banyak gulanya, sopeng tawa, banyikinan, kalau wajo. banyak kain sutranya. Hebat itu bae, hebat ki. Pamato palobo majene toraja. Pamato palobo majene toraja. Kalau palopo, Banyak sagunya, rima jene. wina, Kalau ditator, banyak tedong bongan. enak itu ini lagu-laguan, Judulnya pun lambu-lambuan. Maaf ya bang, ini kan cuma nyanyian. ini lagu dari daerah, Duduknya pun duduk kadera. Orang daerah, jangan ki cepat tersing. tidak ditawa, tidak jadi iya. Jangan ki menghina sesama pabentor. Tapu kirantena, tapu tongi balanjana. Jangan ki menghina sesama pakelo. Murai, Tapu kisarana, tapu tongi urak alele, urak jarang mau sambena. Kalau ingin kaya, Kalau ingin kaya, makan siri kaya, makan siri kaya, cari orang kaya. murah bedeng jom, Jangan banyak gaya, bergaya, jangan banyak gaya. alele kegayaan aji. Kalau ingin kaya, Kalau ingin kaya, kawin dengan saya. wagang, Kalau tidak kaya, pergi kau tidur, pergi kau tidur, pergi kau tidur, pergi kau tidur. pergi kau tidur. Alele, tunggu ke warung Arabasya. Mau punya single seperti Maria Pudesa Pernah berjuang atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia.
pale naliwa udaniku loni mairi sadeku ona tosi palece pajana macai andri upato menikasi Hai lo nikmai jaiku ajak namu macai Susana oro anewe kenapa tuh ngemakum reye kurang nikabang papale cemu namu masengi tenri campangi magi jemono tu datang ke jenel dia karo iya papale ce dia namu tuka pada tahu belingi dia karo iya Gani tu pale naliwa udaniku loni mairi sadeku ona tosi palece pajana macai andri upato menikasi pajana macai andri loni mairi sadeku Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saribata Maleberiku masih bersama kami di acara Bari Bahasa Pagi hari ini, sahabat budaya. Baik, sesuai dengan janji Barian, tema yang kita akan bahas pagi hari ini yaitu, sahabat budaya, tentang karakter pemimpin di Sulsel sesuai nilai-nilai filsafat budaya Bugis Makassar itu kira-kira seperti apa, sahabat budaya. Apalagi kalau kita kaitkan sekarang sudah masuk mulai tahapan pilkada, baik itu pemilihan gubernur Sulsel, wali kota maupun bupati. Nah, sahabat budaya, kira-kira nilai-nilai kepemimpinan kepala daerah di Sulsel ini sesuai karakteristik budaya Bugis Makassar itu sepertinya seperti apa, sahabat budaya? Apa yang kita harapkan? Mungkin sahabat budaya memiliki keinginan, harapan, kira-kira cocoknya ini pemimpin kepala daerah kita ini, baik itu gubernur, wali kota, bupati, kira-kira ini harus memiliki apa sesuai dengan nilai-nilai budaya kita, sahabat budaya. Karena para pemimpin ini akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, sebagai warga negara, khususnya di Sulsel ini, mau pemimpin seperti apa, sahabat budaya, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan falsafah kita, sahabat budaya.
Baik, kami undang untuk sahabat budaya bisa bergabung di acara kami di 0811400250 sahabat budaya. Baik, kita terima penelpon kita. Halo, Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayak agak putus-putus suara Bang Jono. Iya, dicoba lagi Bang Jono. Sudah jelas suara aku Bang Jono? Halo? Iya, oke, siap. Bang Jono sudah simak apa topiknya pagi hari ini? Topiknya kira-kira ini kan sudah masuk tahapan pilkada, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati di Sulsel, bahkan di Indonesia semuanya. Nah, kira-kira kita sebagai warga negara, ciri-ciri atau nilai-nilai kepemimpinan apa yang kita harapkan bagi para calon-calon kita nanti akan memimpin 5 tahun ke depan ini? Apa yang harus dimiliki sebagai suku Bugis Makassar ini? Apa yang harus ada dalam dirinya ini, Bang Jono? Apa itu? Iya. Maunya kalau sudah selesai tetap memperhatikan masyarakat gitu di. Iya iya iya. Nah. Diblokir. Iya. Kalau gitu. Ya. 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 Tapi kalau Bang Jono, kalau misalnya kita tarik ke nilai-nilai budaya kita Bugis Makassar, itu apa yang harus dia miliki nih? Kan kita ya, melempu, pecah. Ya. Kira-kira itu menurut dia itu sulit atau bertentangan ketika nilai-nilai budaya kita dia mau terapkan itu, Bang Jono? Ya. Ya.
Seperti itu ya. Nah. Ya. Janji mutaroe di. Oh, dalam. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Maca, maksudnya maca bukan nomor satu, yang penting itu adil. Ya. Oh gitu sekarang kondisinya. Artinya nanti di kemudian hari jangan menyesal. Iya. Deh. Sesaat ji. Kecuali mungkin ada pemberian, tapi kinerja dari pemimpin ini bagus, merakyat itu bagus kan. Iya, iya. Tapi ada tong juga tidak di. Oh kebanyakan. Berarti kita sudah alami ini. Oh, ya. Artinya harapan Baljono di pilkada ke depan ini tentunya tidak terulang lagi lah seperti sebelum-sebelumnya begitu. Jauh lebih baik lagi. Ya. Ya. Itu yang penting. Ya. Ya. Iya ya. Walaupun tidak ada sebuah pemberian atau ya setidaknya menjenguk itu bahagia sekali di. Dia turun ketika lagi kampanye. Ketika dia duduk bagaimana? Ketika dia duduk. Ya. Iya, iya. Iya. Apalagi dia turun ketika mungkin di sepertiga malam pergi lihat rakyatnya ada tidak yang lagi kelaparan gitu di mana ada. Atau
menginstruksikan jajarannya, coba cek wargamu di sana ada tidak kelaparan atau bagaimana? Oh, enggak ada. Oh gitu. Oh gitu. Oke, siap. Baik. Ya. Oke, siap. Siap. Ya. Ya. Oh, baik. Simpulannya, Bang Jano, terakhir. Ya, oke. Oke, siap. Minimal perhatian. Oke, siap, Bang Jana. Siap. Siap. Makasih banyak, Bang Jana. Siap. Bersemangat sekali pagi hari ini. Bersemangat sekali. Oke, siap. Jangan emosi. Ya, siap. Oke, siap. Makasih banyak, Pak Jono, atas masukannya. Sehat selalu, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat muda, kami undang lagi di acara Baribasa di 0811400250. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa. Halo Baribasa. Halo Baribasa. Ya, dicoba lagi sahabat budaya di 0811400950 di pagi hari ini. Ya, tadi sempat ada telepon tapi tidak ada suaranya. Halo Baribasa, selamat pagi. Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat. Demile. Alhamdulillah. Mana semua, makasih semua. Ini kita ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Di mana Ki posisi ini? Di tempat penjualan nasi kuning Kika? Di mana posisi sekarang? Di warung atau di mana? Di rumah? Di security, pos. Oh gitu. Kokeba. Oh, Kokeba. Oke. Ya, giliran saya nih. Giliran saya yang menjaga. Oh, siap. Bang Mile. Nah, saya mau tanyakan ini. Ini kan tahapan pilkada sudah masuk. Nah, ini gubernur, wali kota, dan juga bupati. Kira-kira karakter pemimpin sesuai dengan falsafah atau nilai budaya Bugis kita itu, kira-kira pemimpin apa yang cocok ini? Maksudnya mulai dari nilai-nilai budaya apa yang harus ditanamkan dari pemimpin kita nantinya yang terpilih untuk 5 tahun ke depan? Saya ikut sama Pak Jono. Yang maca. Yang adil. Yang protokol. Kalau seandainya ini seperti Pak Jono, semua pemikirannya masyarakat ini memilih aman Indonesia. Berarti butuh juga pemimpin yang perhatian menurut tak? Iya betul. Saya salut sekali sama Pak Jono. Betul-betul pemerintah dia perhatikan masyarakat. Memang sejauh ini Deng Mile. Seandainya bisa duduk, weh. Alhamdulillah.
macam. Oh, tapi menurut kita ada yang Ini milih. yang dicari pemimpin yang begini. Yang calon-calon pemimpin yang begini yang bagus. Supaya kita di masyarakat tidak terlalu banyak apa namanya? Apa? Mengkritik pemerintah. Nah, masyarakat mau realitas bukti kerja gitu di. Iya sebenarnya betul itu Pak Jono betul. Tapi itu tuh masyarakat memilih jangan karena ada amplopnya dilihat itu. Kalau kita memilih itu ada ini-ininya ini dengan bahaya. Akhirnya kita juga menyesal nanti. Iya, ini kan Nanti itu kan duduk, cuma kenapa saya tunjuk itu? ya, itu kan kesenangan sesaat Ji ketika menerima sesuatu. Coba yang kemudian kalau kita dikasih 150. Ya. Ini satu periode 5 tahun ini. Iya, lumayan 5 Coba tahun dibaca ini. itu berapa hari? Berapa dibelanja tiap hari itu 150. Iya, Kalau bayangkan orang coba. punya Cuma sesaat jadi klasik pada itu hari. 5 tahun ke depan dan perhatikan Miki. Makanya kembali. Iya. Makanya kembali bagaimana kira-kira ini pemimpin kita mempunyai nilai-nilai falsafah Bugis Makassar di kayak sifat tekong, sifat katau, sifat kainge, saling mengingatkan di atau bagaimana menurut tak? Sebenarnya saya tidak bisa bicara kalau masalah begitu. Oke, siap-siap dibeli. Iya. Ya, setiap periode satu periode begitu kan terus. Oh, itu bilang Pak Jono. Siap. Jadi kita pemilih lihat pintar-pintar. Iya kan? Pemilih yang terbaik. Yang kita salah pilih. Nanti kita menyesal sendiri. Betul. Jadilah pemilih cerdas di. Iya, jangan sesaat saja. Karena diiming-iming dengan amplop. Iya. Kasih beras 5 kilo. 5 tahun kemudian nggak lagi. Iya. Artinya no money politik. Iya, money politik betul. Siap. Baru sekarang kan harus begitu. Siapa mau duduk ya bersaing. Ya. Ada yang kasih 100, ada yang kasih 150, ada yang kasih beras. Pemilih juga ini pikir wah. Ya. Akhirnya dia menyesal sendiri. Intinya suara kita tidak boleh dibeli lah gitu. Ini kan hati nurani kan menurut tak? Iya nih. Betul. Oke, Pak Bunian. Siap. Makasih banyak Demile. Salam sehat. Iya, salam sehat. Salam sama Pak Jono. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, ada Demile di Kompleks Kesehatan. Ya, mungkin menurut Demile itu tidak jauh beda dengan pandangannya Bang Jono. Pemimpin itu memang harus sesuai dengan karakter nilai budaya kita yang ada di Bugis Makassar. Ya mungkin sahabat budaya tahulah bagaimana pemimpin kita dulu, raja-raja kita dulu, apa yang dia mengedepankannya. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pamsa di Pampang 2. Iya. Bagaimana, sehat Ki selalu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Berapa kilo pagi hari ini jalan teh ini? Ya, dekat jika terlambat ke bangun nonton bola. Bangun. Oh iya, bola pelita di subuh di. Jam 2. Jam 2 iya. Menang siapa menang Indonesia? Ya, draw. Oh, draw. Siap. Pamsa. Ini kan kita pernah lah berkecimpung dulu di pemerintahan berapa tahun. Mungkin bisa menilai beberapa karakter pemimpin dulu wali kota di sini. Nah ini kan sudah masuk tahapan pilkada lagi, pilwakot. Nah kira-kira pemimpin apa yang kita harapkan ke depan ini? Tentunya tetap ada nilai-nilai falsafah, nilai budaya kita Bugis Makassar yang harus dikedepan. Kira-kira harus memiliki apa? Oke. Terima kasih. Iya. Kalau kita kawinkan dengan falsafah ini orang tua dulu. Iya. Lempuk, geteng, tomatca. Oh iya. Gini 3 ini. Iya. Karena Pak Yusuf dan Pak Jenderal itu selalu katakan biar Jenderal tak tomatca. Iya. Iya tomatca. Kemudian pemimpin itu harus tidak ada yang bisa yang dia ada di jinjing, ada di pikul, pokoknya duduk sama rata, berdiri sama rendah. Pokoknya pemimpin itu harus jujur. Kalau bertanya jujur,
Karena yang bikin rusak biasa itu pemimpin bawahan, sulam bawahannya. Makanya itu kalau seorang wali kota mencari selalu bertanya di bawah, kalau ini jadi pejabat di sini bagaimana, ini anunya bagaimana. Iya. Kan itu kalau mau memasang pejabat di bawahnya di Spenda pun dibuat di situ. Iya. Bu anggarannya tinggi. Iya. Kemudian semua dinas itu seorang wali kota itu harus bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman di bawah bagaimana itu orang kalau itu dipasang di situ. Iya. Selain daripada itu ada program-program sebelum jadi wali kota itu ada programnya. Karena makanya itu seorang calon wali kota sebelum jadi wali kota dia sudah turun di lapangan, mendeteksi, memantau apa yang kurang. Makanya itu dia bikin program ke depan. Ya, kemudian seperti kalau ini maaf ini Pak Sulandi, saya kan ikut kalau penjaringan wali kota dulu. Turun di lapangan, sejak Pak Tompo, Pak Jamamin nak. Oh iya. Karena saya itu terangkat jadi Pak Tompo dulu. Oh, waktu zamannya Pak Tompo dulu. Di situ sifatnya Pak Tompo. Karena saya pernah diusir. Iya. Pernah mau dilempar asbak di Jalan Ratulangi dulu. Jadi saya tahu persis punya karakter. Iya, jadi wali kota itu berdasarkan anggaran karena harus disetujui semua DPR. Anggarannya kalau tidak disetujui mau membangun itu bahaya juga. Hanya itu biasa ada programnya yang tidak terlaksana karena DPR tidak menyetujui. Jadi begitu. Ya seperti programnya Pak Tompo, ini contoh ya. Jalan Tanjung masuk, kemudian itu programnya Pak Tompo dulu tapi tidak terlaksana. Nanti terlaksana setelah Malik dia beri maula, dilanjut dengan Ilham, Arif Sirajuddin, kemudian Pak Dani, maka cantik itu Pantai Losari termasuk di dalam. Kemudian juga programnya Pak Tompo dulu itu ujuk perubahan perunas itu dia punya program semua. Kemudian tak pasanglah pejabat yang jujur. Pejabat makanya itu dia bilang keluarga ada pasang, tapi karena dia jujur, biar bukan keluarga kalau itu ya, makanya itu bilang gajinya minalah. Tapi kira-kira nilai kearifan lokal apa yang harus dimiliki mungkin di wali kota kita ke depan nanti ini? Ya harus itu pandai-pandai juga jangan terlalu artinya mendengar cerita-cerita bawah. Ya karena itu yang bikin rusak biasa Pak Ruslan, karena saya alami dulu. Ada 2 wali kota itu terlalu banyak laporan masuk, saya dipanggil. Sampai ini banyak sekali laporan begini. Coba kamu turun cek apa betul atau tidak. Ya, jangan cuma terima laporan, turun langsung cek gitu cek and recheck. Cek recheck dulu. Seperti Pak Ruslan misalnya dilaporkan begini. Iya. Karena orang tidak senang biasa melapor. Ada memang melapor karena memang sudah benar. Kota itu pintar-pintar melihat proyek di bawah pembangunan. Itu adalah yang proyeknya itu pembangunan di Makassar itu adalah hasil daripada masyarakat itu sendiri. Usulannya mereka, usulannya beliau dibahas di DPR. Tidak bisa langsung diadu Pak Ruslan kalau tidak dibahas di DPR dulu. Kena aturan. Jadi perkurannya wali kota tidak pemerintah tidak semua itu bisa terlaksana. Mungkin ada karena anggarannya tidak mencukupi. Jadi pemerintah harus jujur. Mesti pada anggarannya dari DPR begini pembahasannya sekian anggarannya. Pokoknya di PU paling tinggi dia punya anggaran. Kita pasang pejabat di situ betul-betul yang betul, pandai memanage di sana. Tapi kalau kita melihat Pak Hamzah sejauh ini, itu para pemimpin kita ini
ada tidak dalam benak dirinya itu nilai siri sendiri? Ketika dia siri, ketika dia melakukan salah, mengecewakan masyarakat, itu masih ada tidak? Kurang tahu itu kalau saya dulu ada memang pemerintah mengecewakan masyarakat dulu karena memang seperti yang kecil-kecil saya dulu diundang tidak hadir karena masyarakat bukan. Karena itu masyarakat mengundang di bawah itu, kenapa diundang ke wilayah itu untuk diperlihat bahwa ini begini di sini wilayah di sini kan pasti ada tokohnya datang itu bahwa Pak pemimpin ini ada begini laporan ini begini. Barangkali bisa disampaikan kepada yang bersangkutan misalnya dinas PU, awahi berapa jalanan, lampu, drainase dan lain-lain sebagainya perubahan itu, masalah pajak, masalah usaha apa itu, ya siapa yang berkepentingan di situ supaya itu ditegur, itu banyak deh Pak Ruslan. Jadi semua itu. Tapi memang nanti pemimpin kita ke depan ini ketika pilkada sudah usai, seharusnya dia memiliki rasa malu ketika nanti dia menjabat, ada kesalahan dia harus minta maaf, entah itu minta maaf atau mengundurkan diri atau gagal, dia harus memiliki nilai siri sendiri. Iya harus begitu, karena itu saja sih tutup macasnya dan itu keteng. Cocok. Kalau itu dia pegang berarti dia laksanakan, tapi yang setiap anggarannya dilaksanakan itu insya Allah. Itu yang diharapkan masyarakat paham tadi. Iya, jadi masyarakat juga tidak bisa terlalu banyak karena tidak ada anggarannya di situ. Makanya itu anggarannya biasa dianggarkan, diusulkan lagi kalau tahun depan diusulkan ini tahun. Dibahas lagi. Makanya itu tahap itu tidak mungkin pemerintah berjanji tidak jelas. Jadi tidak bisa begitu pemerintah minta begini langsung itu tidak bisa, Pak. Sudah harus diusulkan dulu. Tinggal di bawah. Anggarannya diusulkan ke DPR. DPR yang bahas. Kalau sudah di DPR oke. Aman itu Pak Ruslan. Siap. Oke. Makasih banyak Pak Hamzah atas pandangannya. Karena semua yang menelpon tadi Pak Jolo bagus. Intinya itu pemerintah tidak bisa juga mendukung sepenuhnya, harus ada yang apa namanya harus ada yang kritisi dia. Sebagai pengingat, pengendali. Ada pengendali, mungkin saya juga Pak Jono harus kritisi, Pak nilai harus begitu karena kita bukan artinya kita tidak suka, tapi kita harus memberikan pernyataan. Seperti dulu waktu ini begini saya bilang tunggu tahun depan insya Allah sudah masuk anggarannya. Setelah dia selesai, ini ada pengalaman saya Pak Ruslan. Ada itu kanal mau dibikin pembatas sampah toh. Penyaring sampah. Itu bukan main saya bangun di Rumbuh. Cakala masuk kemudian di Pampang. Itu bukan main, itu luar biasa. Tapi itu provinsi yang ambil alih. Jadi bukan Kota Madia. Jadi banyak saya dulu seperti itu dalam Petarani dulu. Tahun 70 mau dibikin jalanan, luar biasa itu tantangan di situ Pak Ruslan. Penolakan di. Banyak itu sawah tidak tentu, tidak tahu di mana orangnya, jadi biar Pak Tompo pintar dibilang kerja dulu, nanti kalau ada orangnya baru dibayar. Gitu. Oke, siap. Pak Hamzah, kira-kira ini untuk mensukseskan pilkada kita apa peran masyarakat yang dibutuhkan? Harus mendukung dan dia pintar melihat bagaimana, harus dia anunya dulu bagaimana. Gitu. Jadi yang penting masyarakat harus pintar-pintar memilih. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Terima kasih banyak Pak Hamzah. Sehat selalu Ki. Salam sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi di Ruang Dengar Anda. Kita dengarkan dulu satu lagu di Ruang Dengar Anda. Nanti Bang Rian akan kembali lagi mengundang Anda sahabat budaya, siapa tahu sahabat budaya masih ingin memberikan pandangan terkait dengan tema topik kita pagi hari ini. Kira-kira karakter pemimpin di Sulsel, baik itu gubernur, wali kota, bupati,
kira-kira nilai-nilai falsafah budaya apa yang dia harus miliki ketika dia duduk nanti untuk 5 tahun ke depan. Jangan kemana, tetap bersama kami di acara Bari Bahasa Pagi hari ini. Kita dengarkan Elong dari Apa Untuk Kasih Asih.